Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di kesempatan kali ini aku nggak akan ngevlog tentang makanan, makan-makan atau dan selain sebagainya. Cuma di kesempatan kali ini aku bakal sharing pengalaman pribadi aku sampai aku berada pada saat ini, titik ini. Mungkin pengalaman aku ini bisa menjadi inspirasi kalian. Memang mungkin sampai saat ini aku belum menjadi apa yang aku mau, tapi aku benar-benar udah terima kasih banget sama Allah karena bisa sampai saat ini aku bisa makan enak, bisa tidur enak, bisa beli apa-apa sesuai apa yang aku inginkan, di batas kemampuan saya. Nah, jadi aku bakal cerita sharing pengalaman aku. Nah, dulu itu umur 9 bulan itu aku itu dititipin ke nenek kakek aku di Jogja. Sedangkan orang tua aku tuh merantau di Tangerang. Itu dari umur 9 bulan tuh aku udah dititipin sama nenek kakek aku. Nah, di situ aku bersyukur banget karena apa? Mungkin kalau aku nggak dititipin sama oleh nenek kakek aku nggak bakal ngerasain pahitnya hidup. Mungkin aku penuh dengan dimanja, mungkin aku tergantung sama orang tua. Nah, di situ aku tinggal sama nenek kakek aku sampai aku dewasa, sampai aku gede. Aku pisah sama nenek kakek aku karena pas aku kerja aja, merantau ke Tangerang. Aku pisah sama nenek kakek aku. Dan itu tuh benar-benar pelajaran hidup yang aku alamin, itu pahit banget menurut aku. Cuma aku bersyukur banget karena Allah itu maha adil. Allah ngasih aku kehidupan yang layak untuk saat ini. Aku bersyukur banget karena udah ada di titik ini. Nah, kamu bisa bayangin, namanya kita orang di Jawa, di kampung, tinggal di kampung, kita mau makan aja. Aku tuh masih ingat kalau kita mau makan itu, nenek aku tuh motongin apa tuh tempe, terus digoreng pakai tepung, dicabein, dan itu tuh makan pakai nasi itu doang pun masya Allah, itu benar-benar udah rasa syukur banget yang aku, ya Allah aku masih bisa makan. Dan sekarang aku udah kerja, aku bisa beli apa yang aku mau. Aku pengen makan ini, aku pengen makan itu, ada. Itu berkat nenek kakek aku. Kalau nggak berkat nenek kakek aku, mungkin aku nggak ada di titik ini. Nah, setelah itu aku juga mulai belajarnya gimana. Nah, kalau aku mau minta uang ke nenek kakek aku, kan namanya orang kampung kan mungkin duitnya juga buat nanti mikir nanti kita bisa sekarang bisa makan, besok kita makan apa. Nah, aku harus ke kebun nyari temu lawak dijual buat dapet duit 1.000-2.000 buat jajan, ditabung. Terus aku harus SMP sampai SMK itu aku harus sekolah dengan jalan kaki, dan jaraknya itu lumayan jauh banget. Dan yang sekarang pun udah nggak ada yang mau jalan kaki karena sekarang aksesnya udah pada pakai motor. Sedangkan dulu walaupun bapak ibu aku ada di sini, tapi yang ngurus sepenuhnya itu adalah nenek kakek aku. Sampai aku lulus SMA, aku berpikiran, aku kan manggilnya mbok ya, mbok, mbah, aku pengen kuliah, emang bisa ya? Terus kata dia, bisa kali, bisa, insya Allah bisa, kata mbok. Nah, habis itu aku berani, aku datang ke Tangerang. Pas itu mama papa aku udah, bapak ibu aku udah pulang ke Jawa, udah buka usaha di Jawa, dan aku di sini dititipin sama bule aku atau adiknya ibu aku. Nah, di sini aku mulai kerja selama 3 bulan tuh aku nggak dapet kerjaan. Terus aku udah berpikiran buat pulang, tapi bule aku nguatin aku, kalau kamu pulang ke kampung terus kamu nggak bawa kerjaan, emang kamu nggak malu? Aku pikir, oh iya juga ya, aku kan di sini niatnya tuh cari duit, mau kerja. Dalam mindset aku tuh, aku pokoknya aku udah kerja, aku bisa cari duit sendiri, aku pengen kuliah pakai uang aku sendiri, gimana caranya aku udah bisa. Nah, tahun pertama yang aku lakuin pas aku udah kerja, aku pengen punya motor. Aku belilah motor, aku nyicil itu. Dan di situ nenek aku sama kakek aku bener-bener bahagia banget. Karena apa? Dulu aku mau naik motor itu nebeng ke temen, tapi sekarang kamu udah bisa beli motor. Itu di situ nenek kakek aku
bahagia sih guys. Nah, tapi di situ aku belum selesai. Aku masih punya cita-cita yang belum aku bisa lakuin, yaitu aku pengen kuliah, karena aku ngelihat dari faktor ekonomi keluarga aku, emang bapak ibu aku nggak mungkin bisa nguliain aku. Dan aku juga emang tipe orangnya diajarin sama nenek kakak aku, sebisa mungkin jangan ngerepotin orang. Kalau selama diri kamu bisa, kamu pasti bisa, misalkan kamu ada keyakinan untuk bisa. Nah, oke lah, aku coba ngumpulin uang perlahan-lahan. Aku nyari kampus yang benar-benar bisa buat dicicil sehingga aku bisa kuliah sambil kerja. Dan alhamdulillahnya banget aku bisa. Aku nemu satu kampus yang emang dia itu khusus untuk karyawan, jadi bisa kuliah sambil kerja. Nah, terus seiring berjalannya waktu kan, aku mulai harus udah ngatur keuangan aku tuh kayak gimana, karena aku harus kontrak, aku harus makan, aku harus bayar kuliah. Dan untungnya kan kuliah itu bisa dicicil, jadi aku bisa nisain per bulan buat bayar kuliah tersebut. Nah, terus habis itu baru aku mau kuliah, aku baru setengah jalan, kakek aku dipanggil Allah karena dia udah tua, udah sakit. Terus dia belum, yang aku sesalin itu dia tuh belum sempat ngerasain aku balas budi ke dia. Aku cuma bisa bilang makasih karena udah ngedein aku, udah bisa ngebekelin aku akhlak, udah bisa ngebekelin aku apa artinya hidup, udah bisa ngebekelin aku tentang wawasan kehidupan. Aku sangat bersyukur banget punya kakak aku. Dia udah sayangi aku seperti anak dia sendiri, walaupun aku cuma cucunya, tapi aku udah syukur banget. Kalau nggak ada dia mungkin aku nggak akan ada sampai titik ini. Dan sekarang aku kemarin itu udah lulus kuliah. Aku udah lulus kuliah, tinggal wisudanya doang. Dan aku tuh sedihnya, kenapa kakak aku nggak ada ketika aku udah bisa menuin apa yang dia mau. Aku bisa senang sendiri, aku bisa punya uang sendiri, bisa jajan sendiri. Karena dulu aku pun meminta duit buat jajan tuh mikir-mikir lagi. Nenek kakak aku berjuang mati-matian buat nyekolahin aku aja, itu udah, aku udah bersyukur banget. Terus habis itu dia tuh bersyukur banget kenapa aku menjadi anak yang mandiri, yang bisa apa-apa tuh sendiri. Jadi buat kalian, pesan aku, jadi buat kalian yang sekarang merasa aku ini gak punya siapa-siapa, aku ini orang biasa, apa bisa aku sekolah tinggi. Terus dengan kuliah itu aku harus pulang kerja jam 5, masuk kuliah setengah 7, kan aku harus berangkat tuh, pulang kerja mandi kuliah, pulang kerja mandi kuliah. Dan aku laluin itu selama 4 tahun. Dan alhamdulillah sekarang aku udah lulus. Aku bangga sama jerih payah aku sendiri, meskipun belum wisuda karena covid. Nah, dan untuk kalian yang berpikir kalian itu kurang mampu atau kalian itu berada di bawah, enggak, kita harus lebih melihat ke bawah, di bawah kita tuh ada yang lebih di bawah. Kalau kalian mau menggapai cita-cita tapi orang tua kita nggak mampu, kita nggak usah patah semangat. Selama kita bisa punya kekuatan, kekuatan dan yakin bahwa diri kita mampu, kita pasti bisa. Dan aku pun merasakan itu. Dan untuk sampai saat ini aku sangat bersyukur karena Allah ngasih aku kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Dan itu karena usaha aku, dan itu karena perjuangan aku, dan karena aku juga yakin kalau aku tuh pasti bisa. Dengan perjuangan 4 tahun itu, alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu, walaupun aku harus bisa membagi waktunya. Dan alhamdulillah selain nenek kakek aku pasti bangga sama aku, orang tua aku pun bangga karena aku bisa mandiri dan nyelesain kuliah aku sendiri, bayar kuliah aku sendiri. Dan buat kalian yang mau kuliah sambil kerja itu pasti bisa. Karena apa? Cita-cita itu pasti diukurnya
dengan kemampuan kita. Kalau kita pasti mampu, cita-cita kita itu pasti juga bakal tercapai. Nah, terus jika ada yang bilang, buat kalian para wanita, ada yang bilang, ah ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, wanita mah ujung-ujungnya di dapur. kita kita jawab aja. Nah, kalau ada yang tanya begitu, ada yang ngomong gitu, ya kita jawab aja, iya emang kita kan wanita, emang kodratnya urusannya di dapur. Tapi apakah selamanya kita akan di dapur terus kita nggak akan ngurus anak, tidak akan membekali anak itu dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat? Apakah anak itu akan menjadi seperti kita yang orang tuanya dulu tidak tahu apa-apa, terus kita harus belajar sendiri? Tidak kan, sebisa mungkin namanya ibu itu pasti kunci untuk pendidikan anak juga. Karena apa? Kalau ada apa-apa, pelajaran ataupun apapun itu tuh pasti larinya ke ibu. Bu, tolong dong bisa bantuin ini enggak? Bu, tolong dong bisa bantuin ini enggak? Nah, kalau ada yang ngomong, ah perempuan ujung-ujungnya di dapur juga, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya iya, kalian jawab aja kayak gitu. Nah, emang kalau seumpamanya perempuan, kita nggak boleh sekolah tinggi-tinggi? Ya, kita udah zamannya emansipasi wanita. Walaupun kita perempuan, kita berhak untuk sekolah tinggi, karena nanti ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita salurkan ke anak, kita bisa berikan ke anak, kita bisa bekelin ke anak, bahwa anak itu harus lebih baik dari kita. Dan buat kalian, jangan takut buat kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja itu asik, kuliah sambil kerja itu enak, dan kita akan mendapatkan hasil dari jerih payah kita sendiri. Nah, ini hasil jerih payah aku, dan aku tinggal wisuda doang. Doain ya, semoga corona ini cepat kelar. Terima kasih udah nonton vlog aku, semoga bermanfaat. Dan jangan pernah pantang menyerah. Sebisa mungkin kita harus berusaha, apapun itu caranya. Selama kita yakin kita bisa, pasti kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton vlog aku.